Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akiratul Akmal Agustianor dengan NIM 2110817110012. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas dari matkul kewirausahaan, yang mana tugasnya yaitu membuat suatu usaha yang dijadikan proposal. Langsung saja kita ke PPT-nya. Baik, di sini saya membuat usaha percetakan. Untuk deskripsi perusahaan kami, yaitu perusahaan kami adalah sebuah usaha percetakan banner yang berkomitmen untuk menyediakan solusi cetak banner berkualitas tinggi dan untuk kebutuhan promosi dan pemasaran. Dengan pengalaman dan keahlian kami dalam industri percetakan, kami siap membantu pelanggan menciptakan banner yang menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama itu nama perusahaan dan bidang usaha, yang mana nama perusahaan kami yaitu Quality Print Company. Untuk bidangnya itu usaha Quality Print Company yaitu usaha untuk memberikan solusi cetak banner berkualitas tinggi dengan kebutuhan promosi dan pemasaran. Tidak hanya untuk percetakan saja, Quality Print Company juga menawarkan usaha untuk desain grafis dan pembuatan plakat dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah alamat, kontak, dan badan hukum. Quality Print Company memiliki izin usaha yang sah sebagai PT atau perseroan terbatas yang memberikan kepastian hukum bagi pelanggan dan kredibilitas bagi perusahaan kami. Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 2023, yang mana beralamat Jalan Adi Aksa, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kode pos 70123. Dengan nomor telepon yang tertera itu 0823 8641 2385 dan email qualityprintco@gmail.com. Untuk visi perusahaan kami yaitu menginspirasi dan menciptakan dampak positif melalui cetak banner yang kreatif, unik, dan berdaya saing dan menjadi penyedia jasa percetakan banner terkemuka yang diakui secara nasional dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Untuk misinya yaitu memberikan solusi cetak banner berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kami, menyediakan berbagai pilihan desain dan bahan cetak yang inovatif dan menarik, menggunakan teknologi cetak terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas cetakan, menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemasok untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Yang terakhir itu menjaga reputasi sebagai perusahaan yang dapat diandalkan, profesional, dan terpercaya dalam industri percetakan. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan, sasaran, dan strategi. Pertama itu ada tujuan, memberikan kualitas produk yang unggul, yang mana tujuan utama usaha percetakan adalah memberikan kualitas cetakan yang tinggi kepada pelanggan. Kedua itu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan menjadi tujuan yang penting. Yaitu ada pelayanan yang cepat dan responsif. Tujuan ini melibatkan memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan efisiensi kepada pelanggan. Yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas menjadi tujuan untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam solusi cetak. Next, di sini ada sasaran. Yang pertama, sasarannya itu memperluas pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Sasaran ini melibatkan ekspansi bisnis kami ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan pangsa pasar kami. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional. Sasaran ini melibatkan peningkatan efisiensi dalam operasional percetakan kami. Ketiga itu meningkatkan kesadaran merek. Sasaran ini berfokus pada meningkatkan kesadaran dan citra merek usaha percetakan kami. Yang keempat yaitu meningkatkan inovasi produk. Sasaran ini melibatkan pengembangan inovasi produk dalam industri percetakan. Kemudian strateginya yang pertama itu menawarkan penawaran layanan yang beragam untuk menarik pelanggan yang lebih luas, menawarkan beragam layanan percetakan termasuk cetak banner, cetak poster, cetak plakat, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi cetak yang modern, investasikan dalam teknologi cetak yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Ketiga itu ada fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan,
Jadikan kualitas cetakan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Yang keempat ada inovasi desain. Selalu berusaha untuk menghadirkan desain yang kreatif dan inovatif dalam cetakan kami. Berikut adalah struktur organisasi dari perusahaan kami, yaitu Quality Print Company, dengan direktur utama yang yaitu saya sendiri, Akhiratul Akmal Gusanor, dengan ada 4 divisi. Yang pertama, Departemen Produksi, Departemen Desain dan Kreatif, Departemen Teknisi dan Perawatan, dan divisi Departemen Administrasi dan Keuangan. Untuk Departemen Produksi dimanajeri oleh Lanjut Yoga dengan anggota yaitu staf produksinya Ferry Joshua dan Rizka Saputri. Kemudian ada Departemen Desain Kreatif dengan manajer yaitu Amrul Hasim, dengan desain grafisnya yaitu Novia Sari, Ramadhani, dan Devi Trianggraini. Kemudian ada divisi Departemen Teknisi dan Perawatan yang mana dimanajeri oleh Ranjit Padilla, dan anggotanya teknisinya yaitu Muhammad Rizky dan Bagas Saputra. Kemudian ada divisi Departemen Administrasi dan Keuangan dengan manajer Hasmi Maulana, dan tim administrasi ada Edwin dan Alex Setiawan. Kemudian yang kelima ada job description, yang mana untuk job direktur utama yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan keberhasilan bisnis, menetapkan visi misi dan strategi jangka panjang perusahaan. Kemudian ada mengawasi kinerja keseluruhan dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian ada job dari Departemen Produksi, yang mana manajer produksi bertanggung jawab atas operasional produksi, mengawasi produksi, menjadwalkan produksi, dan memastikan kualitas produk. Sedangkan untuk job dari staf produksi bertugas melakukan tugas produksi seperti persiapan bahan, cetak, pemotongan, dan finishing. Kemudian ada divisi Departemen Desain dan Kreatif, yang mana job dari manajer desain bertanggung jawab atas tim desain, menangani permintaan desain pelanggan, mengawasi pengembangan desain baru, dan memastikan kualitas desain. Job untuk desainer grafis bertugas membuat desain cetakan, memvisualisasikan konsep, dan menyesuaikan desain sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian ada divisi Departemen Teknisi dan Perawatan. Job dari manajernya yaitu manajer teknisi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan peralatan cetak, memastikan kelancaran operasional, dan mengkoordinasikan perbaikan jika diperlukan. Kemudian job dari teknisi bertugas melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan, dan instalasi percetakan cetak. Kemudian divisi Departemen Administrasi dan Keuangan, yang mana job dari manajer administrasi dan keuangan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, mengelola anggaran, mengurus administrasi, dan melaporkan kinerja keuangan. Untuk job tim administrasi bertugas menangani tugas administratif seperti manajemen inventaris, pengiriman faktur, dan administrasi umum. Kemudian masuk ke portofolio. Untuk jangka pendek setelah 8 bulan, produk jasa yang kami tawarkan yaitu desain cetakan banner produksi, banner promosi, dengan harga 200 sampai 2.500.000. Untuk deskripsinya membuat dan mencetak banner promosi yang menarik untuk acara bisnis, pameran, atau promosi produk. Dan yang kedua ada kami menawarkan jasa produksi stiker dan label dengan harga Rp500 sampai Rp3.000. Dengan deskripsi mencetak stiker dan label custom dengan berbagai ukuran dan bentuk, menggunakan stiker yang tahan air, tahan luntur, dan tahan lama. Berikut ada portofolio bisnis dengan jangka menengah setelah 8 bulan. Kami menawarkan jasa yaitu percetakan merchandise dengan harga Rp10.000 sampai Rp150, yang mana deskripsinya memproduksi merchandise promosi seperti kaos, topi, tas, dan produk promosi lainnya. Kemudian ada jasa percetakan publikasi dan buku dan harga Rp10.000 sampai Rp60.000. Dengan deskripsi mencetak majalah, buku, brosur, dan katalog untuk kebutuhan publikasi dan penerbitan. Kemudian ada portofolio jangka panjang setelah 8 bulan. Setelah jangka panjang kami menawarkan produk layanan cetak 3D dengan harga 200 sampai 5 juta.
Deskripsinya menyediakan layanan cetak 3D yang mencakup pembuatan prototipe, pembuatan model, dan produksi produk dengan teknologi cetak 3D. Kemudian ada jasa cetak bahan display dan interior dengan range harga 50-3 juta. Dan deskripsi mencetak bahan display besar seperti baliho, billboard, dan backdrop untuk keperluan promosi eksternal. Berikut ada rencana fungsional. Dalam rencana fungsional jangka pendek, usaha desain cetak banner, promosi, dan serta produksi stiker label yaitu identifikasi pasar dan pelanggan potensial dengan melakukan riset pasar dan menganalisis kebutuhan pelanggan. Kemudian ada rencana fungsional jangka menengah. Ini memberikan arahan untuk mengembangkan usaha percetakan merchandise dan percetakan publikasi dan buku dengan fokus pada pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas produk layanan. Pastikan untuk menyesuaikan rencana dengan kondisi pasar dan kebutuhan bisnis kami, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk tetap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemudian ada rencana fungsional jangka menengah. Ini jangka panjang ini memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan usaha layanan cetak 3D dan cetak bahan display dan interior, dan fokus pada ekspansi pasar, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran yang efektif. Pastikan untuk menyesuaikan rencana ini dengan kondisi pasar yang berlaku dan kebutuhan bisnis kami, serta melakukan evaluasi dan menyesuaikan secara berkala untuk tahap bersaing dengan inflasi yang dinamis. Kemudian ada anggaran modal jangka pendek, yang mana peralatannya yaitu ada printer cetak digital dengan jumlah ada 2 dan harga 30 juta. Kemudian ada kedua itu peralatan pemotong dan laminasi dengan jumlah 2 dan harga 24. Kemudian ada komputer dan perangkat lunak desain grafis dengan jumlah 5 dengan harga 50 juta. Kemudian ada roll banner material atau sejenisnya seperti vinil, PVC atau pabrik dengan jumlah 5 dan harga 50 juta. Kemudian ada bahan vinil seperti vinil, clear atau label dengan jumlah 5 kemudian dengan harga 50 juta. Kemudian ada tinta printer dan bahan laminasi jumlah 8 dan harga 40 juta. Dan untuk sewa tempat produksi 1 bulan yaitu dengan harga 8 juta. Dan ada listrik, air, dan utilitas yang lain yaitu 1 bulan sekitaran harga 3 juta. Dan total keseluruhan harga anggaran modal jangka pendek yaitu 255 juta. Dan ada anggaran modal jangka menengah yang mana peralatannya itu printer cetak offset dengan jumlah 1 dan harga 100 juta. Ada peralatan pemotong dan jilid dan jumlah 1 dan harga 50 juta. Kemudian ada peralatan komputer dan perangkat lunak desain grafis dan jumlah 5 dan harga 50 juta. Kemudian ada kertas cetak offset atau berbagai jenis ukuran dengan jumlah 10 dan harga 80 dengan harga 80 juta. Kemudian ada bahan percetakan merchandise, t-shirt, mug, tote bag, dan lain-lain dengan 5 sekitar harga yaitu 40 juta. Kemudian ada bahan pendukung produksi, spiral dinding, jilid, dan lain-lain dan harga dengan jumlah 8 dengan total harga 20 juta. Untuk sewa tempat produksi 1 bulan 8 juta dan listrik, air, dan utilitas 1 bulan 4 juta. Dengan total 350 juta. Kemudian ada anggaran modal jangka panjang yang mana peralatan yang pertama itu printer 3D dengan kapasitas besar dengan jumlah 1 dan harga 500 juta. Kemudian ada peralatan model 3D dan jumlah 1 itu harganya 100 juta. Kemudian ada peralatan pemotong dan finishing ada 2 jumlah 2 dan harga 50 juta. Kemudian ada peralatan cetak bahan display dan interior dengan jumlah 10 dan harga 100 juta. Kemudian ada filament 3D berbagai jenis warna dan jumlah 5 dengan harga 50 juta. Kemudian ada bahan baku untuk cetakan display dan interior dan jumlah 10 dengan harga 30 juta. Dan untuk sewa tempat produksi 1 bulan yaitu 8 juta. Listrik, air, dan utilitas 1 bulan
itu 5 juta dengan total harga 843 untuk anggaran modal jangka panjang. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.